Saudara, Anda bersama BCN Podcast. Kali ini saya mengundang tamu orang Semarang asli nih, Pak Beni Suharsono, SEMM. Ya. Beliau pernah menjabat sebagai salah satu direksi di PN Garam dan pernah menjabat sebagai penasehat Koperasi Sekunder Induk Garam Nasional. Jadi bukan orang sembarangan ini. Tapi saya ingin mengatakan beliau sekarang adalah pengamat pergaraman nasional. Ya, selamat siang Pak Beni. Apa kabar? Selamat siang Pak Asto. Terima kasih undangannya nih. Iya. Setiap hari kita makan pasti ada rasa asin ya. Nah, tapi kita lupa rasa asin itu asalnya dari mana? Dari petani garam yang kepanasan ya, dan penghasilannya tidak seberapa. Sebelum ke sana tentang kesejahteraan petani, saya ingin tahu nih Pak Beni, pengamatan Anda, garam nasional ini sudah cukup atau masih kurang? Karena apa? Indonesia konon katanya negara dengan panjang pantai terpanjang di dunia, nggak ada yang ngalahin. Kalau Pulau Jawa diukur, Pulau Kalimantan diukur, Pulau Papua diukur, itu kalau jumlah paling panjang pantainya. Tapi kok masih impor gitu ya. Nah, ini menjadi suatu fenomena yang mungkin perlu kita diskusikan pagi ini. Garam itu kebutuhan pokok, tapi kok masih impor. Tapi sebelum ke sana mungkin Anda punya data sebenarnya untuk tahun ini 2022 produksi garam kita berapa, dan kalau masih kurang harus impor berapa lagi gitu loh. Kan ini yang menjadi pertanyaan. Jangan-jangan banyaknya hujan ini Indonesia akan mengalami krisis garam gitu. Ini yang saya khawatir. Gimana Pak Beni? Jadi terima kasih Pak Asto. Jadi kalau kita bicara garam, kita harus tahu dulu. Orang mengatakan garam itu asin. Nah, kalau saya menyebut garam itu rasanya nggak asin, karena tergantung kepentingan gitu. Garam asin adalah biasa. Tapi kita tidak sadar bahwa kita tiap hari makan mie instan itu garam juga itu isinya. Itu garam gurih. Nah, kemudian ada juga garam untuk kesehatan, garam yang kurang asin gitu kan. Ada juga garam yang rasanya pahit karena itu bagus karena magnesiumnya tinggi. Tapi jangan lupa garam ini juga ada yang garam manis Pak Asto. Manis? Manis, karena apa? Ya, campur gula. Karena bisnisnya ini luar biasa, cuannya banyak. Oh. Dari pengamatan saya, secara margin keuntungan untuk bisnis komoditas, yang kita cerita gula, kemudian beras, segala macam, jauh dari garam. Contoh sekarang, garam di level petambak per hari ini di pasar Madura katakanlah, untuk garam K1, itu rata-rata sudah ada di sekitar 800-900 per kilogram. Kalau sudah kita olah, saya pengen cek, silahkan cek di toko-toko swalayan, di mart itu, tidak ada yang harganya 10.000 kurang dari 10.000 per kilo. Jadi berapa banyak nilai tambahnya? Untungnya ya? Untungnya. Oke lah, dengan level distribusinya, marginnya tetap besar. Jadi kalau hitungan 100%, itu rasa-rasanya ada di tangan lah seharusnya gitu. Kalau pengelolaannya secara benar dan skala ekonomisnya masuk. Jadi garam itu manis? Manis. Karena duit itu manis? Karena marginnya itu yang saya katakan manis, margin. Duit kui legi gitu ya. Oke, jadi berapa kebutuhan tahun ini? Ya. Kalau kebutuhan tahun ini untuk garam industri, kita garam industri itu sangat... Sebentar, garam tuh ada berapa jenis sih kok? Ada garam industri, ada garam apa lagi gitu, biar pemirsa dan pendengar podcast BCN tahu. Jadi saya kelompokkan aja dalam dua, yaitu garam konsumsi untuk konsumsi manusia, dan garam industri untuk kebutuhan industri. Industri kita pecah lagi, untuk industri yang penunjang ekspor, seperti bahan dasar seperti kaca, kertas, plastik, dan sebagainya. Kaca itu perlu garam? Iya. Jadi garam dikatakan sebagai basic product untuk semuanya. Kalau diistilahkan kawan saya yang pengusaha besar mengatakan garam itu ibarat pentil. Nggak ada pentil, mobil nggak bisa jalan Pak Asto. Oh gitu. Apalagi? Selain kaca apalagi? Nah, kaca, kertas, kita tahu ini andalan ekspor kita. Kemudian plastik, kemudian industri chemical, itu luar biasa. Semua perlu bahan baku garam? Perlu bahan baku garam. Bahkan industri untuk manufacturing baja pun itu perlu garam Pak. Bapak bisa cek di Krakatau Steel itu misalnya ya. Jadi harus berapa ton garam industri kebutuhannya? Kalau data statistik kita dari BPS, average rata-rata itu berkisar rata 4,5 sampai 5 juta ton kebutuhan per tahun. 5 juta ton. 4,5 sampai 5 juta selama data 5 tahun terakhir. Nah, kemampuan
petani dan produsen garam industri Indonesia berapa? Nah, kalau garam produksi rakyat, garam lokal, yang tertinggi yang pernah terjadi di 2019 karena cuaca bagus, itu hanya 3 juta ton. Itu sepanjang Republik berdiri baru sekali, Pak, 2019. Tapi itu paling tinggi 3 juta ton. Itu selama Republik berdiri. Lah sekarang banyak hujan gini, mungkin turun lagi. Estimasi karena COVID dan sebagainya, itu di bawah 2 juta ton produksinya. Keperluannya 5 juta ton. Kurang lebih average, katakanlah kita ambil angka konservatif 4,5. Ada 2,5 juta ton gap-nya. Kalau konsumsi tadi? Kalau konsumsi per tahun sekitar 700 sampai 800 ribu ton per tahun karena konsumsi. Produsen kita cukup? Produsen kita untuk bahan bakunya, kita cerita bahan baku cukup. Cukup. Jadi garam rakyat kita 1 juta sampai 1,2 juta ton. Oke, kalau gitu kita bicara garam industri yang kekurangannya sampai sekitar 2,5-3 juta ton per tahun tadi. Itu kan berarti harus impor. Iya, betul. Harus impor. Impor tuh beli loh, kan gitu. Memenuhi sekian juta ton impor ini yang saya khawatir Pak Beni, bergentayangan lagi nih yang Menteri Perdagangan bilang mafia. Tempo hari Menteri Perdagangan loh yang ngomong, bukan saya. Beliau mengatakan akan saya habisi mafia minyak goreng kan gitu kan. Saya tercengang. Berarti betul ya, seorang menteri bicara ada mafia, ini berarti fenomena mafia itu ada. Oke, kita tidak usah ngomong mafia dulu, mungkin lain waktu. Tapi padanan dari mafia ini kan ada yang namanya kartel, ya kan? Kartel ini katanya ya mirip-mirip mafia gitu. Anda seorang ekonom S2, gelarnya SE dan MM. Dalam kacamata seorang ekonom, kartel ini haram atau enggak sih, Pak Beni? Ya kalau saya katakan haram atau tidak, mungkin saya katakan subhat gitu bahasanya. Jadi begini, jadi dalam soal bisnis yang cenderung ke kapitalisme, maka sebenarnya pola kartel itu adalah hal yang wajar. Karena apa? Mereka masing-masing bersekongkol menjadi satu. Tapi kita jangan lupa dalam pola sosialisme ada juga counter attack-nya. Apa? Koperasi. Kita selama ini lihat koperasi ya koperasi seperti yang berkedengan di Indonesia. Sebentar, menarik, counter attack. Berarti kartel harus dilawan. Ya. Dengan apa tadi? Koperasi. Sistem koperasi. Coba jelaskan. Caranya lawan gimana? Sistem koperasi kalau semua bergabung menjadi satu sama seperti kartel tadi, tinggal dia posisinya sebagai supplier atau sebagai buyer-nya, maka akan kuat juga ke posisinya. Hanya masalahnya menyatukan koperasi itu kan kumpulan banyak orang. Kalau kumpulan banyak orang jangankan menyatukan 100 orang, 3 orang aja susah. Anda pernah jadi penasehat koperasi induk garam? Susah mengumpulkan itu? Itu susah. Kenapa? Kita yang jelas harus mengubah pola pikir mereka. Diubah seperti apa? Sampaikan ke petani garam dan koperasi. Jadi mereka harus kompak menjadi satu. Kompak dalam artian apa? Kalau mereka loyal kepada koperasi, benar-benar loyal 100%. Jadi mereka supply ke sana. Jadi mereka nggak akan mau supply ke pabrikan atau yang lain. Nah, pertanyaannya, ini kan urusan perut. Kalau mereka udah keganjil perut, apapun mereka akan ikut. Itu yang jadi. Jadi mereka kurang visioner ya, kurang berpikir panjang ke depan. Saya tidak mau menyalahkan teman-teman petambak karena memang masyarakat ini tingkat edukasi. Tapi petambak yang tingkat edukasi sudah tinggi, mereka sekarang sudah, saya bisa buktikan, binaan kami sekarang sudah punya pabrik fasilitas sendiri. Hasil karya, bayangkan, seorang petambak menciptakan pabrik. Dengan dibantu kanan kiri bisa. Dan itu banyak orang yang belum tahu kualitasnya itu sekarang sangat demanding di luar negeri. Kenapa? Karena jauh lebih sehat dibandingkan garam konsumsi yang ada. Jadi artinya apa? Buat saya tidak. Tapi kan belum banyak tadi koperasi yang mampu membuat industri sendiri. Nah, petani tambak dan koperasi bersatulah, gitu. Betul. Pak Beni kira-kira. Jadi bersatulah seperti dulu kan kita harus mandiri ya, Bung Karno mengajar kita mandiri. Ya kalau kita mandiri bersatu, kita jangan mau diacak-acak, kita bisa. Kita lihat aja contohnya, koperasi susu di New Zealand itu kan sudah jadi kayak kartel juga, mereka supply seluruh dunia. Koperasi Frisian Flag di Belanda itu kan koperasi kewilayahan, kayak provinsi kita. Itu kalau berkompak jadi satu agak luar biasa. Nyatanya dari seluruh dunia mereka punya diversifikasi produk yang luar biasa. Koperasi listrik di Amerika yang desa-desa itu koperasi semua. Jadi sebenarnya ada sistemnya. Nah tinggal bagaimana memberdayakan sistem yang pemerintah sudah sediakan semua. Jadi saya lebih suka tidak menjudge ini salah, ini benar. Tapi lihat ini loh peluang barangkali karena edukasi kita yang sama-sama belum tahu. Saya kelirunya bukan Melayu sendirian di depan gitu kan. Teman-teman di belakang. Nah ini yang
pola pengubahan perilaku itu. Oke. Untuk menjadi importer garam agar tidak hanya dikuasai orang-orang tertentu, katakan kartel-kartel itu, syaratnya apa sih Pak Beni? Bahwa koperasi itu harus punya apa, misalnya apa harus punya pabrik dulu gitu. Salah satu yang saya ketahui mereka harus punya industri pengolahan. Dengan kapasitas berapapun. Ya, pengolahan tidak disebutkan secara spesifik setahu saya ya, tapi mereka punya pengolahan. Nah, pengolahan nanti kan disebutkan. Pasti mereka akan buat aturan pengolahannya harus sekian enggak apa-apa. Pengolahan dulu. Kalau kuota ini katakanlah ada 1.000 ton gitu. Kalau tadinya dinikmati 10, kalau sekarang yang mau menikmati 30 kan harus dibagi-bagi kan. Nah, di situ peran pemerintah sebagai regulasi bisa masuk. Pemerintah sini juga bingung lah, ya minta 10 ini. Tapi yang lainnya nggak bikin pabrik. Makanya sekarang saya ngelihat suatu inisiatif yang bagus dari Kementerian Kelautan yang membuat pabrik-pabrik pengolahan. Ada kalau saya nggak salah sudah sampai 22 pabrik yang dibangun. Itu yang bangun Pemerintah kepada masing-masing koperasi. Oke. Koperasi jadi pemerintah memfasilitasi koperasi. Iya. Itu bagus. Ya, sudah terjadi. Sudah terjadi. Meskipun ada yang terseok-seok, ada yang wajar. Kalau saya mengatakan ada 20 nanti yang muncul 2, itu sudah alhamdulillah untuk ukuran statistik yang saya buat ya. Udah lumayan. Tapi ada bisa. Karena sesuatu. Tapi ini harus dikawal dong. Oh iya, kalau jelas. misalnya sudah banyak nih koperasi yang sudah punya pabrik sendiri atau pengolahan sendiri yang memenuhi syarat menjadi importir, tapi tetap juga nggak bisa impor karena impornya dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Apa harus kita lakukan? Ya, kita melakukan lobby dan bersatu kembali karena aturannya tidak dirubah. Ternyata memang seperti itu gitu loh. Saya kurang paham ketika Anda tadi berkali-kali mengatakan bersatulah koperasi garam. Itu wujudnya seperti apa? Apakah dalam bentuk mirip kartel tadi atau asosiasi atau apa? Ya, kalau saya menyebutkan kartel atau asosiasi, koperasi di badannya, badan usahanya itu koperasi tadi. Enggak, ketika kumpulan koperasi itu. Nah, itu biasa dimasukkan dalam koperasi induk. Jadi kalau sudah skala nasional induk. Makanya kemarin waktu awal 2018 dengan bantuan Kementerian Kelautan, kita menginisiasi adanya induknya dulu. Karena kalau dari bawah di pengalaman ini lama. Sudah di top down dulu, ada dulu barangnya, ada dulu, baru kita akan sekali. Dan alhamdulillah dalam proses ini koperasi induk sempat mendapatkan bantuan teknis dari Agritera, itu konsultan koperasi di seluruh dunia. Itu bagaimana membuat koperasi yang pabriknya dibiayai oleh anggotanya sendiri. Nah, cuman jalannya ya paham lagi. Kita lihat di sini yang sesuai idealnya koperasi belum ketemu. Tapi sekarang sudah ada disiapkan di daerah Tuban. Jadi sudah disiapkan. Ya memang nggak bisa setahun 2 tahun, mungkin 5 tahun prosesnya kita wajar-wajar aja. Pertanyaannya sabar apa orang nunggu 5 tahun gitu loh. Jadi kalau sudah urusan sabar itu baliknya yang saya takut teman-teman ini urusan perut gitu. Tapi dengan belajar kemarin 2019 over produksi sampai 3 juta ton, beberapa sekarang udah pintar disimpan barangnya. Jadi hanya dijual sesuai kebutuhan perut. Dan sekarang subhanallah karena global perubahan musim, kemudian harga impor naik, karena mereka terserap dengan sendirinya. Ini kan satu fenomena yang blessing juga. Memang tidak sedahsyat tahun 2016. 2016 produksi pada waktu itu masih sekitar 2 sampai 2,5 juta ton. Kita hanya produksi 150.000 ton. Jadi gapnya 2 juta ton lebih. Itu karena perubahan climate change ya. Dan itu terjadi hanya 100 tahun sekali statistik saya, meskipun awal-awal saya mengatakannya kan ada perubahan. Ya waktu itu bahasa banyak yang mengolok-olok. Orang sok tahu, orang keuangan belum tahu, tapi alhamdulillah statistik yang saya pelajari itu masuk. Dan sekarang fase ini yang dulu siklusnya 10 tahunan, sekarang udah maju 9 tahun, 7, bahkan sekarang mendekati siklus 6 tahun sekali. Jadi menarik Pak Asto. Kalau 2016 terjadi, sekarang 2022. Ini siklus ini akan terjadi lagi kemungkinannya. Jadi tahun 2022 akan jadi krisis garam lagi? Bukan krisis, produksi turun, dan otomatis kan harga naik, ya produksi turun, harga naik, dan tapi naiknya tidak sedahsyat karena siklusnya bukan siklus besar yang 100 tahun, ini hanya siklus kecil yang 10 tahunan sekali. Jadi pengamatan Anda kemungkinan terjadi kenaikan harga garam? Ya, kenaikan harga garam saat ini, saya sudah pernah sampaikan di salah satu pelatihan dari koperasi juga, koperasi Sain, di 2009, harga garam akan naik kurang lebih 30-50%. Alhamdulillah, naiknya sudah lebih dari 70% saat ini. Saat ini sudah lebih 70%. Apa himbauan Anda kepada para koperasi dengan naiknya harga barang ini? Ya, mereka menjual tentunya dengan kebutuhan. Satu. Kemudian yang kedua, jangan lupa
buatlah sekualitas yang sebagus mungkin. Oke. Karena kalau kualitasnya bagus, Anda bisa masuk supply untuk industri, juga bisa maksudnya industri kimia dasar dan sebagainya, dan industri satu yang lain. Yang konsumsi tadi. Yang industri konsumsi Garam konsumsi. untuk konsumsi sendiri, dan juga ada satu lagi yang saya sekarang, yaitu industri lifestyle, kesehatan dan kecantikan. Sekarang barangkali orang nggak pernah bayangkan garam itu untuk rendam kaki. Saya lihat di etalase di mall tuh harganya hampir 800.000 per kilo. Loh. Apa khasiatnya? Khasiatnya kalau saya orang tahu garam, khasiatnya sama garam punya petambak yang premium jauh. Cuman dia dikasih warna sama bau-bau yang enak gitu. Jadi ini kan perubahan, dan sekarang sudah mulai banyak bermunculan di Rembang, di Kerawang, di Kebumen. Itu sudah mulai bermunculan. Cuman mereka belum tahu bagaimana cara menjualnya. How to sell-nya How to sell-nya, how to packaging-nya. Nanti kalau saya kasih tahu yang di Jepang yang dijadiin garam jadi souvenir, harganya bisa 1,5 sampai 2 juta per kilo. Bayangkan gitu. Yang harganya cuma katakanlah bahan baku 800-900 ribu. Ini peluang yang luar biasa kalau Anda mau bicara hukum Pareto itu nilai tambah yang luar biasa. Jadi Anda bilang tadi garam itu manis, lagi. Nah, itu. Itu. Jadi saya lihat peluang. Kalau saya mengatakan, saya selalu mengajari siapapun, ada 2 kata yang haram diucapkan. Tidak bisa dan susah. Itu hanya diucapkan oleh orang malas dan orang yang tidak mau belajar. Jadi kalau mau, saya lihat beberapa tambak yang pernah saya terjun langsung membina. Dari tanah kosong saya punya pabrik sekarang. Wah, Cak. Orang-orang Madura, aku wis dadi pabrikannya daripada petambak gitu. Nah, jangan lupa ininya. Akhirnya kadang-kadang iki terus lali weton cara Semarang gitu, agak repot. Jadi, ayo. Ini rantai nilai ini masih panjang yang harus kita benahi. Jadi kita bisa hidup berdampingan. Hanya kalau dalam hukum Paretonya, oke, Anda menguasai yang 70%, kita 30%, tapi bisa menyeimbangkan gitu loh. Jadi tidak ada satu kesewenang-wenangan yang dahsyat gitu. Dan yang menarik menurut saya adalah success story dari koperasi garam tadi. Selama ini kan garam di Indonesia meskipun katanya menurut konstitusi Soko Guru Ekonomi itu kan nggak jalan. Bukan nggak jalan, nggak optimal gitu ya. Karena masih kalah dengan kapitalistik. Masih kalah dengan mungkin kartel-kartel yang tadi itu. Nah, bagaimana sih caranya menyatukan mereka menjadi suatu counter attack tadi Pak Beni, counter attack untuk kartel-kartel yang memang mereka hanya mencari keuntungan sendiri ya terlalu serakah lah mungkin ya. Bagaimana tata niaga garam itu lebih berkeadilan dengan memberdayakan koperasi garam tadi. Jadi salah satunya yang saya lihat di peraturan sekitar 2015 atau 16 yang mengkonversi, entah itu karena negosiasi atau lobby, itu garam yang tadi yang masuk barang strategis seperti beras itu dikeluarkan. Kalau dikeluarkan kata-katanya artinya apa? Nggak ada yang mau ngurus kan? Terus mosok-mosok bodoh kono tarung sendiri. Ya matilah yang kecil pasti. Nah itu kalau dikembalikan sebagai barang strategis, dikelola dengan benar, itu dah. Yang kembalikan siapa? Pemerintah dong? Ya pemerintah yang tentunya yang punya kewenangan kan. Harus dengan undang-undang atau PP? Ya tadinya peraturannya dalam bentuk PP aja. Jadi itu dikembalikan aja lah. Itu kok dikembalikan dulu pernah menjadi barang strategis? Barang strategis. Tahun berapa itu? Sebelum 2010-an gitu. Kenapa pemerintah mengeluarkan menjadi barang strategis? Saya wallahu a'lam saya mengatakan gitu. Jangan-jangan desakan kartel-kartel tadi itu. Saya tidak ingin menuduh, tapi yang jelas itu terjadi seperti itu gitu. Dan ada satu hal yang secara psikologis dari industriawan sendiri sebenarnya kalau saya membaca kasihan juga gitu. Mereka sakit hati pada saat kita nggak bisa produksi banyak, kita nggak boleh impor pada waktu. Jadi industri kita hampir mati. Industri kita terutama yang untuk keperluan ekspor. Nah akhirnya dibuka lah. Nah bukanya ini kebablasan. Jadi kita ini lucu. Pendulumnya nggak pernah di tengah-tengah gitu. Kalau nggak ke kanan jauh, ke kiri jauh gitu. Jadi kita ini jarang sekali posisi di tengah aja lah. Nggak balance. Jadi kalau saya bilang statistik, ya deviasi standar itu 5-2%, 2% cukup lah ya gitu. Tapi kita ini deviasinya 100%, 180%. Jadi ini yang saya bilang. Tapi oke lah, katakan pendulumnya di tengah, impor itu ya bolehlah. Anda bilang tadi impor itu keniscayaan kan gitu. Tapi ya sekali lagi jangan dikuasai orang-orang tertentu itu. Bagaimana koperasi petani yang sudah membangun dan mengelola garam ikut menikmati gitu kan. Itu yang kira-kira Pak Beni. Dulu PT Garam itu sebagai monopoli juga. Semua harus beli dari ini. Jadi jangan heran, ya maaf, banyak juga dari kasus korupsi di PT Garam juga gitu. Karena apa? Orang
perilaku monopoli itu secara teoritis mengatakan dia akan malas. Usaha tidur aja dapat duit kok. Itu perilaku monopoli di dunia manapun seperti itu. Tapi akhirnya nanti akan ada pesaing-pesaing sehingga dia monopolinya ganti baru. Tapi secara natural monopoli itu akan selalu berusaha untuk muncul terus gitu. Tapi kan sudah ada undang-undang anti monopoli kalau nggak salah. Oh ya, tapi saya mengatakan yang penting itu kan bukan undang-undangnya, tapi praktek hukumnya dijalankan konsisten, itu aja. Insya Allah Indonesia dijalankan konsisten luar biasa. Dan tadi kembali lagi ke masalah koperasinya Pak Asto. Ngelola kepala orang itu kan susah. Di undang-undangnya kalau saya baca, teman-teman yang membantu di Dewan, koperasi dibentuk minimal 20 orang. Tadinya berapa orang? Bayangkan menyatukan pikiran 20 orang yang sama. Wah, itu luar biasa. Saya mengalami dinamikanya. Kebetulan saya jadi penasihat di koperasi garam, saya juga jadi bendara di salah satu koperasi energi, saya juga jadi dewan pengawas di salah satu koperasi kumpulan Wong Semarang. Saya lihat kumpulkan orang menyamakan itu, wah amin tak ampun, itulah kesulitan utama. Apakah ini sebagai bagian dari cara supaya koperasi nggak berkembang? Karena di luar koperasi cukup didirikan 3 orang, visinya siapa? Barengan bisnis, bagi bareng gitu udah. Begitu. Katakan 20 orang atau 10 orang asal visinya sama tadi kan gampang. Kenapa menjadi masalah gitu kan? Menyatukan 20 orang dengan visi yang sama, subhanallah. Sulit, Pak. Sulit. Jadi apa dong advice Anda kepada mereka? Ya, tadi koperasi yang kecil-kecil dulu dikumpulkan nanti akhirnya membesar. Itu kalau sudah ada induknya, jadi induk itu berlaku seperti kayak ya seperti dalam korporasi ya. Dia sebagai holdingnya, sehingga di sini orang-orang pintar kebijakannya bisa turun ke bawah. Yang bawah ya sudah fokus ke produksinya, produksi itu saja, hanya ini. Jadi ini akan ada satu yang sekarang diributkan kan rantai nilai kan. Sekarang industri mau gonjang gaji kan gara-gara rantai nilai. Oh ternyata gara-gara perang ini menjadi ini. Ini yang orang belum sadar juga. Saya juga heran. Saya sudah menyatakan pada orang-orang yang paham mengenai garam. Ingat nggak pada waktu ada taifun di daerah Madura, daerah Sumeneb dan Kupang, kurang lebih sekitar pertengahan tahun lalu kalau saya nggak kena. Tahun lalu ya? Tahun lalu. Apa itu? Itu ada garam yang naik ke langit. Jadi, maksudnya? Jadi garam yang kesedot angin itu, Pak. Angin puting beliung. Angin puting beliung. Okay. Itu minimal itu 6.000 ton, Pak. Yang terbang. Yang terbang. Itu baru garamnya yang sudah jadi. Belum air garam yang sudah siap jadi. Itu di Sumeneb saja, di Madura aja. Di Madura, belum yang di Kupang. Di Kupang saya cek data terakhir, saya dapat informasi sekitar 2.000-an ton hilang ke langit. Padahal untuk bikin hujan buatan itu paling-paling 10 ton itu. Lah ini ribuan ton, Pak. Apa enggak jagat gentayangan ini berubah total. Jadi secara fenomena alam aja saya melihat loh, ini kok nggak ada yang care gitu. Saya mengatakan pemerintah sendiri nggak care. Ya, saya nggak tahu, mungkin sudah ada analis. Kalau saya ini kan analis senengnya dewi gitu. Apa yang terjadi dengan 6 ton garam yang menguap ke udara itu? Ya saya lihat perubahan sekarang drastis. Perubahan cuaca ini drastis sekali. Lawang bikin hujan buatan lah, kita lihat Mandalika kemarin waktu mau GP itu. Ya, kan ada hujan buatannya juga kan itu dialihkan ke sini dan sebagainya. Itu cuma berapa? Sepatu penerbangan pesawat satu sorti paling 1-2 ton. Ini ribuan, Pak. Tapi saya bilang apa saya salah menganalisa atau saya mungkin terlalu jauh menganalisa, tapi buat saya ini adalah hukum alam dah. Polanya semacam itu. Itu kira-kira begitu, Pak. Ya, ini tinggal 5 menit lagi saya ingin kembali fokus ke ekonomi kerakyatan. Ya, ini Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 2022. Kita ingat founding father kita memang mengamanatkan membangun ekonomi Indonesia itu harus berbasis ekonomi kerakyatan. Menurut cerita Anda tadi kan sebetulnya kalau ekonomi kerakyatan itu bersatu kompak, bisa istilah Anda tadi menjadi counter attack untuk ekonomi besar yang perusahaan besar yang kurang peduli dengan aspek-aspek keadilan ekonomi itu sendiri. Jadi mulai dari mana agar ekonomi kerakyatan ini tidak hanya garam saja kan ya. Ini kan contoh kasus garam yang Anda sangat care ini bisa diterapkan di sektor ekonomi lain bahwa ternyata ekonomi berbasis kerakyatan ini ampuh gitu ya, Pak Beni ya. Jadi kalau saya lihat tetap pola koperasi seperti yang dicanangkan oleh founding fathers kita dulu ya. Bung Hatta kan paling care mengenai itu, kadang lihat pada waktu belajar di Belanda dulu lihat sistem kapitalisme yang sudah dibaca ke depan seperti apa. Kita bisa melihat kalau model koperasi di Indonesia, koperasi yang ada di Pasuruan dari Sidogiri, itu jangan lupa omsetnya udah triliunan, Pak. Udah 2 digit triliun kalau saya nggak salah. Koperasi apa itu, Pak? Koperasi Serbaguna dari pesantren Sidogiri. Nah,
mari kita belajar dari yang sudah sukses, ada success story, itu kita copy paste saja. Kalau Sidogiri karena santrinya selesai nyantri, dia pergi kemana, buka ini lagi. Coba Bapak jalan ke Madura, di sana tidak hanya Indomart dan Alfamart mungkin, ada Basmamat gitu kan. Jadi itu bagian dari pola, jadi ada keseimbangan tadi, ada pembagian wilayah, ada ini, dan memang harus dimulai dari yang kecil, nggak mungkin kita bicara yang besar top down. Kemarin waktu kita membentuk koperasi itu karena gemes dari bawah nggak bisa, aja coba dari atas. Nanti yang dari bawah kita dorong. Pasti akan ketemu ada 1-2 kita jadikan percontohan. Dan alhamdulillah karena salah satu anggota kami itu sudah punya contoh, sekarang pemerintah juga memberikan bantuan, sudah mulai jalan. Nah, tahapan berikutnya sekarang ada bagaimana menjual ini. Nah, keperbihaan pemerintah dalam hal ini, misalnya di daerah Rembang itu nggak boleh makan garam yang nggak produksi Rembang, selesai semua. Jadi kesimpulannya negara harus hadir untuk betul. menciptakan koperasi-koperasi yang tangguh, ekonomi kerakyatan yang tangguh. Tidak ada jalan lain, negara, pemerintah harus memprotek mereka gitu kan ya. Seperti di Cina kalau nggak salah seperti itu kan, industri kecil dilindungi oleh pemerintah. Betul. Gitu ya Pak Ben ya. Itu kan satu subsistem yang panjang ya. Ya. Kecil-kecil jadikan satu kan mulai ya kita bisa mengenal berbagai macam teori lah. Tapi kalau saya melihatnya gini, hidup harus berdampingan. Jadi ada yang gede, ada yang kecil ya wajar, tapi harus proporsional masing-masing, nggak dimakan semuanya. Kerakusan itu menimbulkan kematian gitu. Nah, itu. Kerakusan menimbulkan kematian. Makanya jangan rakus, ntar mati kan. Tapi menarik diskusi ini, Pak Benny. Kita berharap ke depan negara kita semakin adil dalam tata niaga apapun, tidak hanya garam, juga minyak goreng yang lagi heboh sekarang ini. Karena dengan keadilan itu semuanya menjadi menyenangkan. Kan gitu ya Pak Benny ya. Terima kasih kehadiran Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan selalu melindungi Pak Benny dalam terus memperjuangkan koperasi di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Saudara, demikian perbincangan kami dengan Pak Benny Suarsono, pengamat garam dan juga tokoh koperasi di Indonesia. Sampai jumpa.